Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Kita sapa dulu. Di sini ada satu peserta sudah tergabung, Bapak Sahibul Wahyu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahibul Wahyu lagi. Sepertinya Ya sinyalnya Ustaz, sinyalnya ini ya, nyambung, hilang hilang ya. iya ini sedang stabil ini Ustaz. Alhamdulillah. Nah, tidak masalah insyaallah. Dan sambil menunggu yang lain, kita mulai saja langsung Pak insyaallah ya. Insya Allah pertemuan di malam hari ini masuk pertemuan ketujuh insya Allah melanjutkan pembahasan kita tentang Nadham Imreti dan masuk ke pembahasan Kana wa akhwatuha. Ya mudah-mudahan waktunya cukup. Nanti kita lanjutkan Inna wa akhwatuha. Kemudian yang ketiga bab Dhanna wa akhwatuha. Nah, ringkasnya Kana wa akhwatuha, Inna wa akhwatuha dan Dhanna wa akhwatuha. Seluruhnya ini merupakan kelompok al-awamil ad-dakhilah alal mubtada wal khabar. Atau bisa kita katakan mereka adalah nawasikh, ya. Jadi kalau ada mubtada khabar, ya, kita coba ke papan tulis. Kalau ada mubtada khabar, misalkan Zaidun mariyadun, ya. Zaidun mariyadun. Zaidun maridun ini statusnya adalah mubtada dan khobar. Ya. Zaidun maridun statusnya mubtada dan khobar. Dan keduanya marfu. Keduanya marfu. Ini mubtada, ini khobar. Masing-masing dari kedua ini, baik Zaidun sama maridun, mereka marfu dengan sebab ibtida. Ya. Zaidun marfu karena dia mengawali jumlah mufidah. Ya, marfu'un bil ibtida, ya. Dan maridun juga demikian. Marfu'un bil mubtada. Marfu' mengikuti mubtada. Atau marfu' dengan sebab adanya mubtada. Atau mendampingi mubtada. Nah, dua kata ini yang mereka berstatus sebagai mubtada khobar selamanya akan marfu selama tidak ada, ya, akan senantiasa marfu selama tidak ada awamil yang masuk kepadanya. Sehingga apabila suatu waktu dua kata ini dimasuki awamil, ya, yang masuk kepada keduanya, maka hukum mubtada khobar yang ada pada kata Zaidun maridun akan berubah seluruhnya. Dan dikategorikan di dalam awamil yang ada disebutkan oleh para ahli bahasa, itu ada 3 kelompok. Yang pertama,
kana, dan saudara-saudaranya. Ya. Kemudian yang kedua, inna dan saudara-saudaranya. Kemudian yang ketiga, dhanna dan saudara-saudaranya. Nah, ketika kana dan saudara-saudaranya dan juga inna serta saudara-saudaranya, begitu pula dhanna dan saudara-saudaranya, masuk kepada rangkaian mubtada khobar Zaidun maridun, maka mereka semua akan merubah hukum yang ada pada kata Zaidun maridun. Ya. Dan ringkasnya, ya, tadi mubtada, yang ini khobar. Ringkasnya, untuk yang kelompok pertama, kana wa akhwatuha, maka dia akan menghasilkan hukum rofa untuk isim yang pertama dan mansub untuk isim yang kedua, yang mana nanti akhirnya masing-masing disebut isim kana dan khobar kana. Kalau ini masuk ke kana wa akhwatuha, masuk ke zaidun maridun, maka menjadi kana zaidun maridun. Ya. Kana zaidun maridun. Zaidunnya berubah menjadi uh, isim kana dan secara i'rab dia masih marfu. Adapun maridun yang asalnya dia khobar marfu berubah menjadi maridun atau dia berstatus sebagai khobar kana yang dia adalah mansub. Ya. Ini yang pertama. Nah, ahlan, ada Bapak Saikhun dan Bapak Ridwan ya, selamat bergabung. Nah, kemudian bila mana ternyata uh, yang masuk kepada zaitun maridun adalah inna wa akhwatuha, maka hasilnya adalah inna zaidan maridun. Ya. Mudahnya, inna ini fungsinya kebalikannya kana. Ya, kebalikannya kana. Sehingga yang zaidun asalnya marfu sebagai mubtada, kemasukan inna dia menjadi mansub sebagai isim inna. Sedangkan maridun yang asalnya marfu sebagai khobar, maka ketika kemasukan inna dia marfu tetapi statusnya berubah menjadi khobar inna. Ya. Jadi secara fungsi dia kebalikannya kana. Kalau kana merofakkan isim dan menasabkan khobar, adapun inna menasabkan isim dan merofakkan khobar. Ini kelompok yang kedua. Sedangkan kelompok yang ketiga yaitu dhanna wa akhwatuha, maka dia menghasilkan hal yang berbeda lagi dari dua kelompok yang sebelumnya. Maka yang asalnya zaidun maridun mubtada khobar, dhanna masuk ke situ atau masuk kepada keduanya merubah zaidun maridun menjadi zaidan maridun. Dhanantu zaidan, ya, maridun.
Zaidun yang asalnya marfu sebagai mubtada berubah menjadi Zaidan sebagai maf'ul awal mansub. Taruh di piring. Kemudian maridun yang asalnya marfu sebagai khobar berubah menjadi maf'ul bih tsani yang mansub. Ya. Ini secara fungsi sudah kelihatan bahwa kesimpulan ringkasnya tiga kelompok nawasikh. Nawasikh itu kenapa dikatakan nawasikh, teman-teman ya? Jadi nawasikh itu ya, kita tulis di sini. Nawasikh jamak dari nasikh ya. Itu maknanya menghapus. Maksudnya menghapus hukum mubtada khobar. Menghapus hukum mubtada marfu dan khobar marfu menjadi status yang berbeda. Ya. Nah ini. Nawasif ada tiga kelompok. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha. Ya. Yang kana menjadi kana, yang asalnya Zaidun maridun menjadi kana Zaidun maridat. Adapun inna Zaidun maridun menjadi inna Zaidan maridun. Ya. Kebalikannya, lawannya kana. Adapun dhanna maka menjadi dhanantu Zaidan maridat. Dhanantu Zaidan maridat. Nah, ini ringkasan daripada pembahasan yang ada di apa namanya, tiga bab yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, sekarang kita beralih ke nazam yang dibawakan oleh muallif. Nah, kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Perkataan nazim, irfa' bi kana al-mubtada isman wal khabar bihansiban ka kana zaidun dha basar kadzaka adha dhallabata amsa wa hakadha asbaha sara laisa fati awan fakka wa zala ma'barih arba'uha min ba'di nafyin tattadih kada kadama ba'da madzarfiyyah wahya allati takunu masdariyah wa kullu ma sarraftahu mimma sabaq min masdarin wa ghairihi bihil tahak takun sadiqan la takun mujafiya wandur li kauni musbihan muwafiya. Nah, kata beliau irfa' bikanal mubtada isman. Ini teman-teman ya. Irfa' bikanal mubtada isman. Yang penggalan pertama ini. Irfa' bikana al-mubtada isman. Rofa'kanlah dengan kana mubtada yang ada menjadi isim kana. Nah itu isman, menjadi isim. Maksudnya isim kana. Rofa'kanlah. Maksudnya hukumnya marfu tadi. Zaidun maridun menjadi kana Zaidun. Masih sama-sama marfu, cuma dia statusnya bukan lagi mubtada, melainkan isim kana. Kemudian wal khabara bihansiban. Ini yang kedua teman-teman ya. Ini. Nah ini. Wal khabara bihansiban. Ya. Dan insiban. Apa itu insiban? Mansubkanlah. Jadi nun dikata insiban itu teman-teman ya, namanya nun taukid khafifah. Nun penguat. Betul-betul mansubkanlah biha dengan kana khobar yang ada. Nah, jadi ini kan dibalik ya. Insiban bihal khobar. Ya, atau insiban al khobar biha. Mansubkanlah khobar yang ada dengan
Kana. Maka tadi kana Zaidun maridon. Yang asalnya maridon marfu sebagai khobar untuk mubtada dimansubkan dengan kana menjadi maridon sebagai khobar untuk kana. Ya. Sudah berubah status dan berubah i'rab. Nah, beliau mencontohkan kana Zaidun dza basar. Kana Zaidun dza basar. Kana Zaidun dza basar. Zaidun sebagai isim kana marfu. Adapun dza sebagai khobar kana mansub. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar istilah asmaul khamsah nggih? Asmaul khamsah itu yang terkumpul dalam kelompok isim-isim yang 5 yaitu abu, aku, amu, kemudian famu atau fu, kemudian za. Nah, za ini asmaul khamsah dan manakala dia mansub maka dia dengan alif, ya, dengan alif. Zu kalau marfu, za kalau mansub, zi kalau majrur. Nah, beliau mencontohkan khobar kana dengan asmaul khamsah, ya. Maka di sini bukan zu tetapi za karena dia mansub sebagai khobar kana. Ya. Dan sekaligus mudhaf kepada kata basar, basarin, ya. Kana Zaidun za basarin. Za basarin. Nah, ini. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah kana. Yang pertama adalah kana. Kemudian ternyata kana ini punya teman-teman yang banyak jumlahnya, ya. Yang fungsinya mirip sama kana, yaitu merofakkan isim, merofakkan mubtada menjadi isimnya dan memansubkan khobar menjadi khobarnya, yaitu mereka adalah kadza ka adha. Nah, ini adha. Kemudian dhalla, kemudian bata, kemudian amsa, kemudian asbaha, wa hakadha, demikian pula asbaha. Kemudian sara, kemudian laisa. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang kita lingkari semua ini. Berarti totalnya ada berapa ini? Ada karena kita lingkari juga ya. Nah, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ada 8 fi'il naqis. Nah, ini kita namakan fi'il naqis ya, teman-teman ya. Maksudnya dinamakan fi'il naqis itu karena dia tidak sempurna makna jumlahnya kecuali ada khobarnya. Maksudnya di mana ada kana pasti di situ ada isimnya plus khobarnya tadi. Kana Zaidun maridun. Kana Zaidun maridun. Harus ada isimnya yaitu Zaidun dan juga harus ada khobarnya yaitu maridun. Ya, inilah fi'il-fi'il naqis. Ya. Nah, yang sudah kita lingkari ini teman-teman semua warna biru ya, biru tua. Ada 8 fi'il. 8 fi'il ini mereka beramal, mereka bekerja, mereka berfungsi merofakkan isim dan memansubkan khobar tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Maksudnya tanpa syarat apapun adalah tidak harus didahului oleh sesuatu yang lain. Karena nanti berbeda dengan kelompok berikutnya, teman-teman. Nanti kita lihat ya yang Fatiha, Infaka, dan yang lainnya. Itu ada ketentuan tertentu supaya bisa beramal merofakkan isim dan menasabkan khobar. Adapun kana abha dhalla bata amsa asbaha sara laisa, maka itu tidak disyaratkan dengan ketentuan tertentu, ketentuan A, B, C, enggak. Mereka langsung bisa beramal. Langsung bisa berfungsi, di mana fungsinya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nah, dan sebetulnya gampang teman-teman ya. 8 fiil ini, kelompok pertama ini, yang mereka bisa beramal secara langsung, mereka adalah fiil-fiil yang
kaitannya dengan masuk dalam suatu waktu yang telah ditentukan. Ya, terutama untuk asbaha, adha, dhalla, amsa, dan bata. Nah, asbaha sebetulnya ada untuk yang di waktu-waktu khusus ada 5 ya teman-teman ya. Asbaha pagi, masuk waktu pagi. Adha masuk waktu duha. Dhalla di siang hari. Amsa masuk waktu sore. Bata di malam hari. Nah ini waktu-waktu yang cukup jelas. 5 fiil yang ada. Dan nanti maknanya seperti itu. Di waktu pagi, misalkan asbaha zaidun nasyiton. Di waktu pagi, Zaid menjadi orang yang rajin. Misalkan, bata Zaidun muftiran. Di waktu malam, Zaid dalam kondisi tidak berpuasa atau berbuka. Atau misalkan, dhalla Zaidun sa'iman. Ya, di waktu siang, Zaid dalam kondisi berpuasa, misalkan. Nah, itu. Itu asbaha, abha, dhalla, amsa, bata. Ya. Waktunya urut dari pagi sampai malam. Nah, insya Allah teman-teman mudah mengelompokkan yang ini. Adapun kana soro laisa, maka ini berbeda dari yang 5. Di mana kana, kalau kana ini berkaitan dengan waktu yang lampau. Hanya saja dia bisa disertai eh, berlangsung seterusnya atau bisa disertai dengan terputus perkaranya. Ya. Sedangkan soro, maka dia adalah berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, sedangkan laisa adalah dia menafikan kondisi yang ada pada isimnya. Nah, kita contohkan saja teman-teman ya. Uh, di papan tulis, ya ini. Jadi kalau pertama, Kana dan kawan-kawannya ini, nanti kita lihat ya, mereka terbagi dari sudut pertama, dari segi tanpa dengan atau tanpa syarat, mereka terbagi kepada 3. Nanti juga dari sudut yang lain, pembagiannya ada yang lain lagi terbagi kepada 3 juga. Ya. Nah, sebelumnya kita balik dulu sebentar ke sini ya, supaya nyambung nanti penjelasan di papan tulis. Nah, kemudian kita lanjut. Adapun fati'a infakka zala bariha. Ini teman-teman ya. Ini kita kasih warna merah ya. Fati'a infakka zala bariha ya. 4 ya. Arba'uha min ba'di nafyin tattadih. Mereka keempat ini biasanya datang setelah kalimah nafiyah. Maksudnya setelah ada penafian. Jadi mereka beramal dalam kondisi disebutkan di jumlah manfiyah atau kalimat negatif. Kalimat negatif itu misalkan saya makan itu kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya saya tidak makan. Ya. Nah, mereka ini beramal dengan syarat. Jadi kalau yang 8 pertama tadi beramal tanpa syarat. Kalau yang ini mereka beramal dengan syarat apa? Ba'di nafyin. Nah ini teman-teman. Ba'di nafyin. Terletak setelah nafiyah.
penafian kata. Ya. Nanti kita coba jelaskan insyaallah ya. Kemudian yang kelompok ketiga yaitu satu saja yaitu kadama. Kadama. Satu-satunya yang dia beramal setelah madzharfiyah adalah dama. Nah, ini dama, kadaka. Demikian pula dama, maka dia juga beramal merofakkan isim dan menasabkan khobar, dan dia terletak harus dengan syarat terletak setelah ma'adzharfiyah masdariyah. Ini kita sambung ya. Nah, ini. Ba'da ma'adzharfiyah wahyallati takunu masdariyah. Ya, intinya terletak setelah kata ma yang itu merupakan ma adzarfiyah ya, sekaligus ma masdariyah. Nah, ini tiga kelompok ya. Tiga kelompok dari kana dan saudara-saudaranya. Dari sisi apa? Dari sisi beramal tanpa atau dengan syarat. Apakah dia beramal harus dengan syarat atau tanpa syarat? Nah, jadi yang pertama, kana soro laisa asbaha adha dhalla amsa bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini beramal secara langsung tanpa diawali apapun. Ya. Seperti misalkan, kana Zaidun taliban. Kana Zaidun taliban. Dulunya Zaid adalah seorang siswa. Ya. Nah, mungkin ini bisa dimaknai waktu lampau dan sudah selesai. Sekarang Zaid bukan seorang siswa, melainkan sudah menjadi seorang guru misalkan. Bahkan seorang kepala sekolah misalkan. Rektor misalkan. Ini ma'al inqita. Dia masuk dalam kondisi waktu lampau, cuma sudah selesai permasalahan. Ya. Atau bisa juga karena ini memiliki makna lampau, cuma dia ma'al istimrar. Seperti misalkan, wa kana Allah ghafuran rahim. Allah Maha Pengampun, ya, Maha Penyayang. Maka di sini ketika kita katakan Allah adalah zat yang Maha Pengampun, ya, maka Maha Pengampunnya Allah itu tidak mungkoti, tidak selesai. Maksudnya terus berlanjut sampai seterusnya. Jadi ada kalanya kana ini ma'al ingkito seperti kana Zaidun Taliban, dulunya Zaid seorang siswa. Atau dia ma'al istimrar. Ya, ini contoh yang warna ungu ya teman-teman ya. Ini ma'al istimrar. Jadi terus berkelanjutan seterusnya. Adalah Allah zat yang maha pengampun. Ya. Nah, ini kana. Adapun soro, dia memiliki makna, ya, memiliki makna tahawul ya. Sara, misalkan sara al-ajinu khubzan. Tepung itu berubah menjadi roti. Atau soral ma'u thaljan. Air itu berubah menjadi
es misalnya. Maka ini perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ya. Al-ajin, ya. Ini kalau nggak salah ajin itu tepung dicampur air kalau nggak salah ingat ya. Ini sebagai isim soro, khubzan sebagai khobar soro. Nah, nanti teman-teman juga ketika menyebutkan statusnya adalah mereka adalah isim untuk kata yang ada. Jadi kalau misalkan sorol ajinu khubzan, kita mengatakan khubzan bukan khobar kana, tetapi khobar soro. Sesuai kata yang ada di situ. Ya. Adapun laisa, ya, maka dia menafikan isim dari khobarnya. Misalkan laisa zaidun naiman. Zaid tidak tidur. Zaidun sebagai isim laisa, naiman sebagai khobar laisa. Ikan maknanya kan Zaidun ghairu naim sebetulnya ya. Zaid tidak tidur. Laisa Zaidun naiman adalah Zaid tidak tidur. Ya. Kemudian asbaha adha dhalla amsa bata ini juga uh, jelas ya. Cuma kelima ini teman-teman semua dia bisa kita artikan duhulu waqt, maksudnya masuk ter, di waktu masing-masing ya, di waktu masing-masing seperti misalkan asbaha Zaidun nasyiton. Zaid masuk di waktu pagi dalam kondisi atau di waktu pagi Zaid dalam kondisi rajin misalkan ya. Atau misalkan amsa kan sore ya. Misalkan amsa ya. Kita contohkan amsa. Amsa itu sore. Nah, amsa Zaidun mut'aban. Di waktu sore Zaid dalam kondisi capek. Nah, mungkin setelah seharian bekerja ya. Maka di sini mut'aban adalah khobar laisa. Ya. Nah, maka misalkan dhalla Zaidun sa'iman, bata Zaidun muftiran. Siang hari Zaid dalam kondisi puasa. Malam hari, bata itu kan malam ya. Bata, maka dikatakan mabit ya. Mabit itu kan bermalam. Nah, di malam hari Zaid dalam kondisi muftiran, berbuka alias tidak puasa. Nah, ini kalau pertama teman-teman. Kelompok yang kedua, nah, kelompok yang kedua ini teman-teman adalah empat yang tadi. Fati'a, infakka, zala, bariha. Ini mereka beramal harus diawali nafiyah. Bisa ma fati'a atau la yafta'u. Bisa pula ma bariha atau la yabarahu. Bisa ma infakka atau la yanfakku. Bisa yang terakhir tadi fati'a, bariha, zala ya. Mazala atau la yazalu. Kesemua ini juga sama. Mereka merofakkan isim dan memansubkan khobar. Hanya saja teman-teman semua harus kita perhatikan. Semuanya ini diawali dengan nafiyah. Kalau mudhari, maka awalannya la. Sedangkan bila mana mereka berupa fi'il madhi, ini kan fi'il ya sebetulnya teman-teman ya. Fatiha, bariha, infak, kazala. Kalau berupa fi'il madhi, awalannya ma. Awalannya ma. Intinya ada nafiyah di depan. Ya. Walaupun dalam kondisi lain, misalkan zala, fi'il madhi bisa juga diawali la, walaupun nanti maknanya berbeda. Cuma masih tetap bisa berfungsi. Nah, ini, misalkan ada kata Zaidun maridun. Ya. Ada kata
Zaidun maridun. Maka dia berubah menjadi Zaidun maridun. Sehingga ma fati'a Zaidun maridun. La yafta'u Zaidun maridun. Ma bariha Zaidun maridun. La yabrahu Zaidun maridun. Man fakka Zaidun maridun. La yanfakku Zaidun maridun. Ma zala Zaidun maridun. La yazalu Zaidun maridun. Ya. Maka nanti mereka menjadi isi masing-masing dari apa yang disebutkan sebelumnya. Ya. Kalau ternyata di sini Zaidun diawali ma Fatiha, maka kita katakan isim Fatiha. Diawali la yafta'u berarti isim yafta'u. Maridhan sebagai khobar. Ya, ini isim, ini khobar. Ya, kalau sudah seperti ini teman-teman semua, mereka bukan lagi mubtada khobar, tetapi adalah isim untuk mereka atau khobar untuk mereka. Ya. Mazala Zaidun maridhan atau la yazalu Zaidun maridhan. Ini yang kedua, kelompok kedua. Mereka harus diawali dengan nafiyah. Kalau fi'il madhi, maka itu dengan ma. Kalau fi'il mudhari, maka itu dengan la. Kelompok yang ketiga, di sini aja teman-teman ya, di sini. Kelompok ketiga, hanya satu kata saja yaitu dama. Dan itu bisa diawali dengan ma, dzarfiyah, masdariyah. Nah ini, ma dama. Dan ini nggak ada fi'il mudhari'nya ya. Nanti kita lihat juga pembagian lain tentang fi'il-fi'ilin, pembagian lain, sudut yang lain. Maka contoh misalkan wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ma dumtu hayya. Oh iya, Ana lupa sampaikan teman-teman ya. Tadi yang ini teman-teman semua, yang empat ini ma Fatiha dan kawan-kawannya ini kelompok kedua, itu memiliki arti apa namanya istimror. Istimror. Maksudnya apa? Dalam kondisi masih berlanjut ya. Berarti kayak misalkan ma Fatiha Zaid dan maridhan, Zaid masih dalam kondisi sakit. Nah, itu loh. Itu. Yufidu al-istimrar. Yufidu al-istimrar. Sedangkan yang ketiga ini teman-teman semua, ini gampangnya gini. Dia tahdid mudah. Makna yang diinginkan dari madama adalah kalau bahasa kita itu gimana ya? Eh, wa ausani seperti Allah katakan wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ini menceritakan tentang kisah Nabi Isa kalau nggak salah ya. Dan dia telah berwasiat untukku agar aku senantiasa menegakkan sholat dan menunaikan zakat madum tuhayya selama aku masih hidup. Nah, jadi itu maksudnya apa namanya? Anda kok lupa istilah dalam bahasa Arab ya. Intinya tahdid mudah. Artinya dia membatasi waktu tertentu. Jadi selama masih hidup aku harus sholat dan bayar zakat. Nah, itu. Maka di sini madum tuhayya wa usani bis sholati wa zakati madum tuhayya. Artinya muddatu hayati. Selama kehidupanku, aku tetap diperintahkan sholat dan bayar zakat. Nah ini yang kelompok ketiga. Ya, mada. Nah ini sudut pembagian yang pertama teman-teman ya. Jadi yang pertama sudah ya, kana dan ini yang lainnya. 8, mereka tidak diawali dengan apapun. Mereka langsung bisa beramal, merupakan isim menasabkan khobar. Adapun yang ini, kelompok kedua, mereka bisa beramal yang jelas memiliki ketentuan diawali nafiyah. Kalau fi'il madhi maka dengan ma, kalau fi'il mudhari maka dengan la. Kemudian yang ketiga adalah madama mereka bukan mereka ya, dia atau satu huruf ini ya, bukan huruf, satu fi'il ini dama biasanya diawali dengan ma dzarfiyah masdariyah. Ya. Jadi dia membatasi tujuannya untuk membatasi waktu
tertentu. Ya. Madum tuh hayya. Nah, sekarang kita ke nadom lagi. Sudut lain daripada pembagian atau pengelompokan kana dan saudara-saudaranya. Nah, kata beliau, wa kullu ma sarraftahu mimma sabaq. Ya. Setiap yang engkau tasrif mimma sabaq dari fiil-fiil yang ada, ya. Min masdarin wa ghairihi bihil tahaq. Setiap yang kamu tasrif dari fiil-fiil sebelumnya tadi, min masdarin wa ghairihi. Ketika nanti muncul kata yang lain untuk masing-masingnya, apakah berupa masdar wa ghairihi, berarti selain masdar. Seperti misalkan isim fa'il, kemudian fi'il mudhari', kemudian fi'il amr, maka kata beliau bihil tahaq. Ya. Ikutkanlah hasil tasrifan dari fi'il-fi'il tadi kepada induknya, yaitu fi'il madhinya. Nah, beliau mencontohkan, gimana maksudnya teman-teman semua? Beliau langsung mencontohkan tasrifan untuk fi'il-fi'il yang tadi, untuk kana saja misalkan. Kata beliau, kana, di bait yang ke-138, kata beliau, kakun sadiqan la takun mujafiyah, wandur li kauni musbihan muwafiyah. Nah, ini teman-teman semua. Beliau ingin mencontohkan bagaimana tasrifan dari masing-masing fiil ini bisa beramal. Beramal layaknya fiil madhinya, yaitu merafakkan isim dan memansubkan khobar. Nah ini. Kun, ini adalah fiil amr. Kemudian latakun, ini teman-teman ya, ini yang kita lingkari hijau, kita lingkari. Kita kotakin ya. Kun ini fiil amr. Kun sodiqan. Ya. Isim kanannya dhamir mustatir anta. Sodiqan sebagai khobar kun. La takun mujafiyah. Ini fi'il mudhari majzum dengan la nahiyah. Nah, walaupun dia bentuknya fi'il mudhari bukan fi'il madhi, dia juga berfungsi merofakkan isim dan memasukkan khobar. Makanya mujafian dia mansub sebagai khobar takun. Kemudian kata beliau, wandur li kauni musbihan. Kaun, ini teman-teman ya, kaun ini masdar. Tetapi ketika dia berubah menjadi masdar, dia tidak kehilangan fungsi beramal merofakkan isim dan menasabkan khobar, sehingga musbihan sebagai apa? Khobar kaun. Khobar. Nah, yang keempat, isim fa'il, yaitu musbihan sendiri. Selain musbihan sebagai khobar kaun, musbihan sendiri juga fi'il naqis. Dia adalah isim fa'il mustaq dari fi'il naqis yang ada, yaitu asbaha. Nah, musbihan itu dari kata asbaha. Asbaha saudara kana. Ya, masuk di waktu pagi. Maka musbihan di sana ada isimnya dan khobarnya. Isimnya itu dhamir mustatir ana, ya, karena dilihat dari kata kauni, ya. Sedangkan muwafi adalah khobar musbihan. Ini isim fa'il. Maknanya apa teman-teman? Kana dan kawan-kawannya ini walaupun mereka berubah sighah, apakah fi'il amr ataukah fi'il mudhari' ataukah berupa masdar atau ya berupa isim fa'il, dan juga termasuk dia dalam kondisi fi'il madhi itu sendiri,
fungsi mereka tetap sama, bisa merofakkan isim dan memansubkan khobar. Nah, kita ke ini teman-teman ya. Ini sudut lain daripada pembagian kana. Jadi begini teman-teman kesimpulannya. Dari sudut yang tasrif, mereka terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, tamut tasrif. Yang kedua, naqisut tasrif. Yang ketiga, la atau kita katakan jamid atau la tasrifalah. Tamut tasrif, ya walaupun ini nggak sempurna 100%, nisbiyan maksudnya, relatif kondisinya, menyesuaikan. Itu kelompok yang pertama yang sigohnya paling lengkap. Maka seperti kana. Nah, jadi tamu tasrif ini ada 7. Kana, soro, kemudian asbaha, adha, dhalla, amsa, bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ini teman-teman semua, mereka ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amarnya, ada masdarnya, ada isim fa'ilnya. Misalkan, kana saja ya, kana. Datang fi'il madinya kana, fi'il mudhari'nya yakunu, fi'il amarnya kun, masdarnya kaun, ya. Isim fa'ilnya adalah kainun. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kana yakunu kun, kaunan, dan kainun. Ya. Mereka masih bisa berfungsi walaupun dalam bentuk sigah yang tidak harus fi'il madhi. Contohnya tadi, kun sadiqon. Jadilah engkau seorang teman. Ya. Atau misalkan yakunu zaidun maridon fi'il mudhari. Ya, yakunu ini dalam bentuk fi'il mudhari. Dan itu boleh. Ya. Ini kelompok pertama. Maka nanti demikian pula sara yasiru sir sayruratan sairun asbaha yusbihu asbih, ya. Ini semuanya bisa berfungsi. Kita ambil contoh teman-teman yang paling mudah, misalkan asbaha. Fi'il amarnya adalah asbih. Asbih nasyiton. Ya. Asbih nasyiton. Nah, asbih ini fi'il amar dari asbaha. Asbih, ini teman-teman ya, ini fi'il amar dari asbah. Tetapi dia tidak kehilangan amal, tidak kehilangan fungsi, yaitu merupakan isim dan memasukkan khobar. Mana isimnya? Isimnya dhamir anta yang tersembunyi di dalam kata asbih. Jadi di kata asbih ada dhamir anta. Nah, dhamir anta ini yang dikatakan atau yang dia berstatus sebagai isim asbaha. Walaupun dia dhamir. Ya, adapun nasyiton sebagai khobar asbaha. Nah, ini ada 1, 2, ya kana sara asbah Allah. Ada 7 fi'il. Nah, yang kedua, teman-teman semua, naqisut tasrif. Dia ada tasrifnya, cuma dia naqis, tidak sempurna. Naqis itu kan kurang. Nah, yang kedua ini teman-teman, dia hanya ada fi'il madhi dan mudhari saja. Ya, mereka adalah fatiha, infakka, zala, dan bariha.
Hanya 4 ini saja, ya, yang mana mereka ada bentuk madinya, ada bentuk mudhari'nya. Misalkan Fatihah. Fatihah ada ma Fatihah. Ini fi'il madhi. Atau ketika mudhari berarti la yaftahu. Ini kita langsung sebutkan nafihnya ya teman-teman ya untuk memudahkan. La yaftahu. Infaka yanfaku. Zala yazalu. Bariha yabrahu. Fati'a yaftahu. Nah, mereka ini ya, walaupun dalam kondisi tidak harus fi'il madhi, alias datang berupa fi'il mudhari, maka misalkan la yafta'u Zaidun maridan, maka ketika dia berupa fi'il mudhari, dia juga beramal merofakkan isim dan menasabkan khobar. Adapun yang terakhir teman-teman semua, ya, itulah yang dikatakan jamid atau la tasrifalah, yaitu laisa dan dama. Laisa dan dama. Jadi kalau secara ada tidaknya syarat yang mendahului fiil tersebut, laisa masuk kelompok pertama. Tapi bukan dalam masalah ini, tetapi dalam masalah dia tidak bersyarat apapun untuk berfungsi. Nah, adapun di dalam pengelompokan yang ini sudut dalam hal lengkap atau tidak tasrifannya. Kalau yang tamu tasrif dia ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, kemudian masdar dan isim fa'il. Mereka bisa beramal semuanya, merupakan isim menasabkan khobar. Ya, kemudian yang kedua naqis tasrif, ya. Naqis at-tasrif. Ya, mereka ada fi'il madhinya dan fi'il mudhari. Contohnya Fatihah yafta'u, infaka yanfaku. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jamid yang tidak ada tasrifannya sama sekali. Nah, laisa ini tidak ada kecuali dia fi'il madhi saja. Laisa ini fi'il madhi dan enggak ada fi'il mudhari'nya. Bukan laisa yal yasu, enggak ada. Pokoknya laisa enggak ada fi'il mudhari'nya. Dama juga demikian, tidak ada fi'il mudhari'nya. Ya. Ya, walaupun kalau kita tasrif secara tasrif lughawi, mereka ini punya turunan tasrifnya. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, ya, dan seterusnya. Dama juga demikian. Dama, dama, damu, damat, damata, dumna, dumta, dumtuma, dumtum. Makanya dikatakan apa? Wa usun bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Ya. Nah, ini laisa sama dama, ya, yang dama ini biasa diawali dengan mas dari, ya. Mereka tidak memiliki apa? Tidak memiliki tasrifan, hanya fi'il madhi saja. Sampai sini insya Allah mafhum teman-teman semua, Pak Ridwan, Pak Syekhun, dan Bapak Saibul. Insya Allah bisa dipahami ya. Atau coba latihan masing-masing ya, membuat contoh praktek. Padahal siapa dulu, Bapak Syekhun atau Pak Ridwan? Nah, silakan. Membuat contoh, bebas milih kana atau saudara-saudara kana yang ada, dengan bebas juga milih apakah fi'il madhi, mudhari, atau fi'il amr, atau yang lainnya. Yang jelas sempurna ada isimnya, ada khobarnya. Nah, silakan Pak Ridwan atau Pak Saikhun terlebih dahulu. Misalkan Pak Saikhun milih kata kun, atau misalkan yakunu. Nah, monggo. Secara lisan aja nggak apa-apa. Nah, Ustaz. Aku nu masgulan. Nah, Masya Allah. Akunu masgulan. Ya. Akunu tasrifan dari kata, dia tasrif turunan lagi dari kata yakunu, yakunu, yakunani, yakununa, akunu masgulan. Maka akunu dia adalah kana plus isimnya plus khobarnya. Masgulan sebagai khobar kana. Sedangkan akunu
Di situ isimnya adalah domir mustatir ujuban takdirnya ana. Dia menjadi isim akun. Nah, Fadl Pak Ridwan. Bapak Ridwan aktif. Nah, sepertinya Pak Ridwan sedang udur ya. Nggak masalah insya Allah. Nah, ini eh, pembahasan tentang kana. Sebetulnya kalau mau dibahas lebih dalam, waktunya nggak cukup kayaknya. Selesai pembahasan tentang kana nawasih yang pertama. Yang kesemua ini adalah fiil-fiil naqis yang mereka bisa merofakkan isim dan memasukkan khobarnya. Nah, nah ini yang kelompok pertama. Kemudian kita beralih ke bab berikutnya. Nah, teman-teman sambil santai ya, dengan segala aktivitas yang diinginkan. Ya teman-teman ya, musbihan ini kayak isim fa'il ya. Dia khobar musbihannya adalah muwafian ya. Muwafian sebagai khobar musbih. Adapun isimnya adalah domir ana yang tersembunyi. Nah, kemudian pembahasan berikutnya inna wa akhwatuha. Kata An-Nadhim, tansibu innal mubtada isman wal khabar tarfa'uhu ka inna zaidan duna dhar wa mitlu inna anna laita fil amal wa hakadha ka anna lakinna la'al وأكد المعنى بإن أن وليت من ألفاظ من تمنك أن للتشبيه في المحاكي واستعملوا لكن في استدراك ولترج وتوقع لعل كقولهم لعل محبوب وصل ولترج وتوقع لعل كقولهم لعل محبوب وصل. Ini bentar. Ya ini di layar itu yang bait ke 141 walaita man alfad itu keliru, harusnya laita min alfadi. Kalau di buku sudah benar. Walaita min alfadi man tamanna. Kata beliau tansibu innal mubtadas man. Ya. Nah ini. Ini juga sama dengan yang sebelumnya, cuma fungsinya berkebalikan. Yang pertama, inna tansib. Tansib itu menasobkan. Al-mubtada.
menasabkan mubtada. Menjadi isimnya, menjadi isim inna. Tadi ya, contohnya kita apa yang sudah sebutkan di awal. Inna Zaidan maridun. Kemudian yang keduanya apa? Wal khobar tarfa'u. Wal khobar tarfa'u. Dan inna ini merupakan khobar. Yang asalnya khobar mubtada menjadi khobar inna. Ya, inna Zaidan maridun. Beliau mencontohkan langsung ka inna Zaidan dzu nadhar. Contohnya inna Zaidan dzu nadhar. Maka di sini Zaidan adalah sebagai isim inna mansub. Sedangkan dzu sebagai khobar inna marfu berupa asmaul khamsah marfu dengan wawu. Nadharin ya dia disukun karena daruratu syi'r harusnya nadharin dia mudhafun ilaih. Nah, dan inna ini memiliki teman-teman yang lain yang memiliki fungsi sama itu menasabkan isim dan merupakan khobar ya kebalikannya kana. Mereka ada 6 yaitu inna, anna, laita ya. Kemudian ka'anna, kemudian lakinna, kemudian la'alla. Ini. Wa mithlu inna anna laita fil amal seperti inna adalah anna laita fil amal dalam fungsinya yaitu menasabkan isim merupakan khabar. Wa hakadha demikian pula ka anna lakinna la'al. Ya. Ya. Inna Zaidan maridun, anna Zaidan maridun, laita dan seterusnya. Walaupun nanti penggunaannya enggak seperti itu ya. Penggunaannya sesuai maknanya masing-masing ya. Penggunaannya sesuai maknanya masing-masing. Nah, akhirnya beliau menyebutkan maknanya apa? Wa akadul ma'na bi inna anna adapun inna anna mereka untuk taukid. Ya, maknanya adalah taukid. Ini. Yang pertama, akadu. Akadu itu berarti mereka menguatkan jumlah, menguatkan makna di dalam sebuah jumlah mufidah dengan inna atau anna. Inna dan anna. Inna anna sama-sama artinya maknanya sama-sama untuk taukid, cuma bedanya ada kalanya di kasrah inna dengan kasrah atau fathah dengan anna. Di hamzahnya ya, bisa inna bisa anna. Walaupun mereka memiliki ketentuan berbeda. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya walaita min alfadiman tamanna. Tamanna ini artinya mantamanna, berarti orang yang berangan-angan. Ya. Laita ini di antara lafaz yang digunakan untuk berangan-angan. Angan-angan yang bisa terjadi, bisa tidak. Ya. Angan-angan bisa terjadi, bisa tidak. Nanti kita contohkan, insya Allah ya. Kita contohkan. Kemudian yang berikutnya ka'anna. Ya. Ka'anna ini fungsinya litasbih fil muhaki. Ya. Untuk menyerupakan. Ya. Litasbih fil muhaki. Menyerupakan sesuatu yang sedang diceritakan. Ya. Ini ka'anna. Jadi boleh kita terjemahkan bagaikan atau seakan-akan. Yang berikutnya wasta'malu lakinna fistidraki. Adapun lakinna untuk apa? Pengecualian kebalikannya. Ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu la'alla. Nah, itu untuk apa? Bisa untuk taraji, bisa untuk tawakku. Ada dua fungsi. Walitarajin wa tawakku'in la'al. Menggunakan kata la'al. Kaqaulihim la'alla mahbubi wasal. Bagaimana perkataan mereka? Jadi
taraji ini dia harapan yang baik dan diharapkan terjadi, sesuatu yang dia sukai, harapan yang disukai untuk bisa terjadi, untuk agar terjadi. Adapun tawakku, dia harapan yang buruk, ya, yang diharapkan terjadi. Kaqaulihim, sebagaimana perkataan mereka, la'alla mahbubi wasal. La'alla mahbubi wasal. Ya, la'alla mahbubi wasal, ya, semoga kekasihku sampai, ya, datang, ya, mahbubi wasal. Maka la'alla memasukkan isimnya yaitu mahbubi, dan wasal adalah berupa khobar, berupa jumlah fi'liyah. Nah, sekarang kita coba ke papan tulis. Ini kita langsung singkatnya aja ke makna masing-masing tadi. Nah, yang pertama adalah inna atau anna. Yang kedua, ka'anna. Yang ketiga, lakinna. Yang keempat, laita. Yang kelima, la'alla. Inna anna, contohnya, inna Zaidan mujtahidun. Sesungguhnya Zaid adalah seorang yang bersungguh-sungguh orangnya. Atau alimtu anna Zaidan mujtahidun. Nah, untuk inna teman-teman semua, dia bisa disebutkan di awal jumlah, sedangkan anna biasanya setelah kata alima atau araftu atau yang lainnya. Intinya harus ada yang mengawalinya. Kalau inna dia bisa langsung dipakai di awal jumlah. Makanya penggunaan anna nggak bisa di depan, nggak bisa langsung disebutkan di depan. Misalkan anna Zaidan mujtahidun, ini nggak boleh. Harus ada kata yang mengawalinya. Seperti alimtu anna Zaidan mujtahidun. Nah, ini fungsinya untuk menguatkan, ya, untuk menghilangkan keraguan, untuk menghilangkan pengingkaran, ya. Mungkin ada yang mengingkari kalau Z ini orang yang mujtahid, ada yang dia ragu kalau Z ini orang mujtahid. Maka ketika dikatakan inna anna, sesungguhnya Z adalah orang-orang yang mujtahid, itu untuk membantah atau menghilangkan keraguan dari orang yang diajak bicara. Ini fungsi atau ini sisi makna yang diinginkan daripada inna dan anna. Ya, dan fungsinya semuanya sama. Inna anna ka anna lakinna laital ala, menasabkan isim, merofakkan khobar. Maka Zaidan sebagai isim inna, ya, mujtahidun sebagai khobar inna. Demikian pula anna Zaid, alim itu anna Zaidan mujtahidun, Zaidan sebagai khobar isim anna, mujtahidun sebagai khobar anna. Adapun ka anna, teman-teman semua, ka anna ini dia adalah litasbih, untuk penyerupaan, ya. Dan ini teman-teman, kana ini hakikatnya dia adalah huruf kaf, kaf tasbih digabungkan dengan anna, ya. Jadi dia menyerupakan dan menguatkan, gitu loh. Anna sebagaimana nomor satu, anna, inna anna itu kan menguatkan. Nah, kana ini rangkaian dari k plus anna. K ini untuk penyerupakan, K itu kan bagaikan, seperti, ya. Ya, ini ke anna. Dan anna adalah penguat. Maka dia di samping dia menyerupakan, maka dia menguatkan. Contohnya misalkan ka anna Zaidan asadun. Seakan-akan Zaid itu bagaikan seekor singa. Ya. Maka di sini, ya,
Zaidan sebagai isim ka'anna mansub, Asadun sebagai khobar ka'anna marfu. Nah ini makna ka'anna. Ya. Dan pada asalnya jumlah ini dia berbunyi apa teman-teman? Anna Zaidan kal asadi. Gitu. Bahwasanya Zaid itu seperti singa. Ini kalau mau dirinci, jadi asalnya itu bunyinya gini. Anna Zaidan kal asadi. Bahwasanya Zaid itu bagaikan seekor singa. Cuma kafnya ditaruh di depan, digabung sama anna. Maka hasilnya ka anna Zaidan asadun. Ya. Adapun kaf sebetulnya dia masuk ke lambang apa? Masuk ke lambang huruf jer. Makanya kal asadi. Ya kan? Kayak saja di sini dia digabung dengan anna sehingga menjadi satu kata yang utuh yaitu ka anna. Nah, ini makna ka anna. Kemudian berikutnya teman-teman semua adalah lakinna. Lakinna ini istidrak. Istidrak maksudnya pengecualian untuk menghilangkan apa yang tidak masuk dalam keumuman. Misalkan, ada contoh. Zaidun karimun. Lakinnahu jabanun. Ya. Zaid ini orangnya karim, mulia. Lakinnahu tetapi dia pengecut. Ya, seperti itu. Nah, Zaidun karimun. Dan di antara sifat mulia yang dimiliki Zaid, seharusnya dia kan juga pemberani. Tetapi ternyata dia adalah seorang yang jaban. Maka di sini dhamiruhu sebagai isim lakinna fi mahalli nasbin. Ya. Ini ya, lakinna. Dan jaban sebagai khobar lakinna marfu. Nah, ini lakinna. Makanya kan dia sebetulnya juga nggak tahu kalau ini lakinna itu rangkaian dua atau enggak apa. Anak tadi lupa. Yang intinya dia adalah lil istidrak untuk menghilangkan, mengecualikan apa yang dia masuk dalam keumuman kalimat sebelumnya. Ya, seperti itu. Atau misalkan dikatakan Zaidun saminun, lakinna akhahu nahifun. Zaid orangnya gemuk, tetapi saudara laki-lakinya kurus. Ya, misalkan. Itu juga bisa. Ya, walaupun kakak adik, tapi ternyata beda secara bentuk tubuh. Nah, ini misal ya, misal. Kemudian yang berikutnya adalah tentang laita dan la'alla. Ya, laita dan la'alla. Adapun laita teman-teman semua, dia adalah angan-angan yang bisa saja terjadi, bisa tidak. Contoh angan-angan yang tidak mungkin terjadi, laita asyababa aidun. Syabab itu masa muda ya. Laita syababa aidun. Andaikan masa muda bisa kembali. Ya. Maka di sini asyabab sebagai isim laita mansub, aidun sebagai khobar laita marfu. Dan nggak mungkin masa muda kembali. Sebagaimana kalau misalkan laitani abqa syabun. Atau laitani abqa syaban. Andaikan aku bisa tetap dalam kondisi sebagai pemuda. Ya. Ini tidak mungkin. Jadi angan-angan yang mustahil terjadi. Angan-angan yang mustahil terjadi. Atau angan-angan yang bisa saja terjadi, tapi sulit. Ya, contohnya misalkan ada seorang fakir mengatakan, laita, laita, li, ya, tintoran min zahabin. Laita li tintoran
min dhahab. Nah, anak Fan, sebelum anak lanjut, kita interaktif dulu ya. Nah, Pak Sahibul atau Pak Sahibul ya, Pak Sahibul. Laita likintaron min dhahab. Isim laitannya yang mana, Pak Sahibul? Apa Ustaz ini? Kelihatan di layar? Iya, yang ini ya, yang paling bawah ya Ustaz. Ya, laita likintaron min dhahabin. Isim laitannya yang mana? Eh, eh, ini Ustaz, laitali kintoron. Kintoron Ustaz. Nah, ya. Isim laitannya adalah kintaron. Jadi maknanya laita kintaron min dhahabin li. Nah, khobarnya laita adalah li. Ya. Adapun min dhahabin dia jar majrur muta'alliq dengan kintaron. Dia mengikuti kintaron. Ya. Maknanya apa? Misalkan perkataan ini dikatakan oleh seorang yang fakir, yang sangat miskin, sangat diuji dengan kemiskinan. Dia mengatakan, andaikan aku memiliki jumlah yang besar berupa emas. Andaikan aku memiliki emas dalam jumlah yang besar. Anda nggak tahu arti kintoron. Yang jelas dia mungkin bilangan tertentu untuk suatu ukuran atau suatu jumlah yang sangat banyak. Ya, mungkin berapa kilo dan seterusnya, kurang paham. Ya. Ini contoh. Jadi laita untuk angan-angan mungkin bisa terjadi, tetapi sulit. Tetapi sulit. Ya. Nah, maka laita untuk sesuatu angan-angan yang mungkin saja terjadi atau betul-betul mustahil terjadi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman semua ada namanya la'alla. Nah, la'alla ini ya adalah harapan. Apakah harapan itu sesuatu yang dia sukai atau yang dia memang benci? Ya. Misalkan sesuatu yang dia sukai, misalkan la'alla al-matara ghazirun. Dia suka kalau hujannya deras. Maka al-matara sebagai isim la'alla. La'alla al-matara ghazirun. Ghazirun sebagai khobar la'alla. Dia suka kalau hujannya turun dalam debit yang besar, deras. Semoga hujannya deras. Atau sesuatu yang dia benci misalkan. Dia nggak suka sama Zaid misalkan. Maka dia katakan la'alla Zaidan halikun. Ya, semoga Zaid binasa. Ya, la'alla Zaidan halikun. Ya, Zaidan sebagai isim la'alla, halikun sebagai khobar la'alla marfu. Ya, jadi itu makna perkataan beliau tadi di bait terakhir di bab ini ya, di bab inna. Kata beliau tadi apa? Wali tarajjin wa tawakkuin. Tarajjin itu harapan yang dia sukai, tawakkuin itu harapan yang dia benci. Dan keduanya mungkin terjadi dan la'alla tidak dipakai untuk sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau la'alla itu dipakai biasanya untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Adapun misalkan dalam firman Allah Azza wa Jalla tentang kisahkan tentang Fir'aun, kata Fir'aun apa? Dikisahkan oleh Allah la'alli attali'a ila gimana? La'alli ablugul asbab bersama ya. Ini Fir'aun mengatakan demikian bukan karena dia berharap itu terjadi dan mustahil terjadi. Artinya dia mengatakan demikian karena kejahilannya atau kedustaannya, kesombongannya. Nah, Nah, ini teman-teman tentang kelompok nawasih yang kedua yaitu inna, anna, ka'anna, laita, la'alla, dan lakinna.
Nah, kemudian kita lanjut ke pasal terakhir atau bab terakhir yang hanya berisi 4 bait saja. Kata beliau, insib bi dhannal mubtada ma'al khabar wa kulli fi'lin ba'daha 'alal athar. Kakhiltuhu hasibtuhu za'amtuhu ra'aituhu wajadtuhu alimtuhu ja'altuhu takhadtuhu wa kulli ma min hadhihi sarraftahu falyu'lama kaqaulihim dhanantu zaidan munjida waj'al lana hadzal makana masjida. Ini nawasikh yang ketiga, yang mana mengubah mubtada khobar ya menjadi maf'ulaihima, menjadi maf'ul, menjadi 2 maf'ul untuk dhon dan kawan-kawannya. Yang mubtada menjadi maf'ul awal, maf'ul bih awal, yang khabar menjadi maf'ul bih tsani. Dan keduanya berubah menjadi mansub. Misalkan Zaidun maridun, maka menjadi dzonantu Zaidan maridun. Kemudian teman-teman semua yang perlu diperhatikan dalam masalah ini, sebelum kita mengelompokkan klasifikasi dzonna dan kawan-kawannya teman-teman semua. Untuk masalah dzonna ya, itu mereka terus sebentar ya. Jadi mereka itu berfungsi memansubkan mubtada khobar menjadi maf'ul mereka masing-masing itu beserta dengan fa'ilnya. Maknanya teman-teman semua, dzonna, contohnya dzonna ya, dzonna. Dia nggak bisa menjadikan Zaidun maridun menjadi 2 maf'ul Zaidan maridun, kecuali dzonna ini bersama fa'ilnya. Sehingga adalah dikatakan kategorinya adalah fi'lut tam, bukan fi'il naqis. Fi'il tam. Artinya ada pelakunya. Ini bisa berupa dhamir atau isim dhahir. Contohnya kalau dhamir berarti dzonantu atau dzonanta, dzonna huwa ya. Huwanya mustatir. Dzonnu, dzonanna ya. Dzonanti, dzonantuma, dzonantum, atau berupa isim dhahir. Dzonna fulan, atau misalkan dzonna sa'idun ya. Dzonna sa'idun Zaidan maridun. Ya. Ini layaknya fi'il-fi'il biasa. Maka namanya dia fi'il tam, fi'il yang sempurna. Maksudnya sempurna, dia beserta fa'ilnya sudah dikatakan jumlah mufidah. Berbeda dengan kana dan kawan-kawannya, mereka fi'il naqis. Ya. Kalau kana, ini harus ada isim, harus ada khobarnya. Makanya dikatakan fi'il naqis karena dia butuh khobar sekaligus, gak cuma isimnya saja. Ya. Sehingga jumlah mufidahnya sempurna. Adapun ini dzonna, ini kan fi'il naqis ya, fi'il naqis. Adapun dzonna, dia fi'il tam. Artinya kalau ada fa'ilnya saja, maka sudah dikatakan jumlah mufidah. Dzonna Zaidun, dzonna Sa'idun, atau dzonantu, dzonanta, dzonanti, itu sudah jumlah mufidah. Nah, ketika mereka bersama fa'ilnya teman-teman semua, mereka masuk ke mubtada khobar Zaidun maridun, mengubah status mereka yang asalnya mubtada khobar masing-masing marfu menjadi maf'ul bih awal dan maf'ul bih tsani, sehingga hasilnya dzonantu Zaidan maridun. Ya. Nah, ini. Dzonantu Zaidan maridun, Zaidan maf'ul bih pertama mansub, maridun maf'ul bih kedua. Asalnya mereka mubtada khobar, Zaidun maridun sama-sama marfu. Tetapi karena kemasukan dzonna dan kawan-kawannya beserta disertai fiilnya masing-masing,
Apakah donanta Zaidan maridon, donanti Zaidan maridon, dhannu Zaidan maridon, ya, ya. Maka mereka menjadikan mubtada khobar menjadi maf'ul untuk mereka, ya. Zaidan maridon. Yang Zaidan sebagai maf'ul bih awal, ya, maf'ul bih pertama, yang maridon sebagai maf'ul bih tsani, maf'ul bih kedua. Nah, ini teman-teman, makanya kan ada tuh namanya fiil-fiil yang dia butuh maf'ul bih satu saja, fiil yang butuh maf'ul bih dua, ada juga fiil yang butuh maf'ul bih tiga. Nanti kalau dalam pembahasan masalah seperti itu teman-teman semua, ada namanya fiil-fiil yang butuh maf'ul bih dua, itu ada dua kelompok. Fiil-fiil yang butuh maf'ul bih dua, yang mana maf'ul bihnya asalnya adalah mubtada khobar. Contohnya ini, Zaidun maridun. Tetapi nanti ada fiil-fiil yang butuh maf'ul bih dua, sebanyak dua buah, tetapi asalnya bukan mubtada khobar, seperti misalkan a'ta. A'ta Sa'idun Zaidan dinaron. Ya. Sa'id memberi Zaid sekeping dinar. Ya. Maka Zaid sama dinar dua maf'ul. Tetapi asalnya keduanya bukan mubtada khobar. Asal keduanya bukan mubtada khobar. Enggak ada istilah Zaidun dinar. Zaid adalah seorang dinar, ya. Zaid adalah sekeping dinar. Enggak mungkin. Ya. Mereka adalah masing-masing dan mereka bukan berasal dari mubtada khobar. Tetapi kalau Zaidun maridun, ini adalah asalnya mubtada khobar, kemasukan dhanna dan kawan-kawannya, maka menjadi dhanantu Zaidan maridun. Dan perlu diingat lagi teman-teman semua, mereka dhanna dan kawan-kawannya ini beramal menjadikan mubtada khobar menjadi maf'ul mereka, maf'ul bi awal, maf'ul tsani itu disertai fa'ilnya masing-masing. Apakah fa'il berupa isim dhamir seperti dhanantu, dhananta, dhanantuma dan seterusnya, atau berupa isim zahir seperti Sa'idun, Zainab dan seterusnya. Nah, ini poin penting yang harus diingat. Kemudian kita beralih ke nazam lagi. Nah, teman-teman semua, kata beliau, insib, mansubkanlah dengan dhanna. Insib, mansubkanlah dengan dhanna. Al-mubtada, mubtada yang ada. Ma'al khobar. Ya, ini sekaligus. Jadi mubtada ma'al khobar, mansubkanlah keduanya dengan dhanna. Wa kulli fi'lin ba'daha 'alal athar. Dan juga mansubkanlah mubtada khobar ini dengan setiap fi'il yang datang sebentar. Kulli fi'lin ba'daha 'alal athar. Yang mana kurang paham ini bagian ini. Intinya mungkin ini ya. Zona ini kan punya kawan-kawan ya. Zona ini punya teman-teman, ada khala, hasibah dan seterusnya. Wa kulli fi'lin, dan juga masukkanlah dengan setiap fi'il ba'daha 'alal athar. Ini yang anak nggak paham ini. Ba'daha 'alal athar maksudnya apa? Apakah maksudnya seperti yang sudah kita jelaskan tadi? Maksudnya dia harus disertai fa'ilnya atau yang lain? Wallahu a'lam. Karena tadi Anda juga coba baca-baca penjelasannya, Anda belum menemu penjelasan yang bagian ini. Nah, kemudian teman-teman semua, setelah kita tahu bahwasanya dhanna dan kawan-kawannya ini memansubkan mubtada khobar menjadi maf'ul mereka, ya, masing-masing, maf'ul sebagai maf'ul pertama, maf'ul kedua. Mereka ini semuanya teman-teman terbagi kepada tiga kelompok. Ya, terbagi kepada tiga kelompok. Kelompok pertama, ya. Jadi sebelum kita lanjut, seluruhnya disebut af'alu al-qulub. Af'alu al-qulub. Af'al itu jamak dari fi'il. Af'alul qulub. Ini. Af'al itu fi'il, qulub itu hati. Maksudnya amalan batin gitulah gampangnya. Amalan hati.
Nah, mereka ini terbagi kepada tiga. Mereka terbagi kepada tiga. Yang pertama, dhanna, khala, hasiba, dan za'ama. Ini. Kakhiltuhu, hasibtuhu, za'amtuhu. Ya, dhanna masuk di sini. Ya. Cuma di sini dhannanya udah disebutkan duluan ya, bi dhanna di bait 144. Berarti di situ maksudnya dhannantuhu juga masuk di situ. Ini kelompok pertama ini namanya af'al yang merah ya. Af'al af'al af'aludz dzan. Af'aludz dzan. Gampangannya af'aludz dzan ini fiil-fiil persangkaan, kata kerja persangkaan. Jadi dia menguatkan kemungkinan yang ada, tapi belum yakin. Dia hanya menduga, dugaan kuat ya. Menyangka, menyangka. Kemudian yang kedua, ada ra'aituhu wajadtuhu alimtuhu. Ini kelompok kedua namanya af'alul yakin. Ini ra'aituhu wajadtuhu alimtuhu. Ini af'al al-yaqin. Af'al yakin. Kalau ini yakin betul. Yakin terhadap apa yang dia lihat atau yang dia dapati. Sedangkan yang ketiga, jadi yang kelompok pertama af'alul dzan ada 4 ya, dhanna, khala, hasib, dan za'ama. Adapun af'alul yakin ada 3, ra'a, wajada, dan alima. Yang keempat ya, yang keempat ini ja'altuhu takhadtuhu, dua saja. Ja'ala dan ittakhadha. Ini namanya af'alut tahwil. Af'alu at-tahwil. Gampangannya af'alut tahwil itu apa ya? Dia kata kerja untuk mengubah ya, mengubah sesuatu. Ini. Wa kulli ma min hadhihi sarraftahu falyu'lama. Ya. Dan setiap daripada fi'il-fi'il ini yang engkau tasrif, maka mereka bisa beramal. Jadi dhanna, yadhunnu, hasiba, yahsabu, za'ama, yaz'amu, yaz'umu, ra'a, yara, dan seterusnya. Datang dalam bentuk fi'il mudhari'nya atau yang lainnya. Mereka juga bisa beramal menjadikan mubtada khobar marfu menjadi maf'ul mereka masing-masing. Ya. Maka beliau mengatakan kaqaulihim, contohnya dhanantu zaidan munjida. Ya. Dhanantu ya. Ini dhanantu ini bentuknya adalah fi'il madhi. Aku menyangka Zaid adalah seorang yang munjid. Anda nggak tahu arti munjidnya apa ini. Munjid apakah rajin atau mulia? Arti munjid. Menolong ya. Aku menyangka Zaid adalah seorang penolong, ya. Atau aku menyangka Zaid adalah yang menolong. Kemudian contoh kedua, waja'al lana hadzal makana masjida. Ini.
Ij'al itu fi'il amr. Ini kelompok yang ketiga, af'alu tahwil. Ya, ja'ala, yaj'alu, ij'al. Ini fi'il amr. Dan maf'ul bih pertamanya adalah al-makan. Maf'ul bih keduanya adalah masjida. Ij'al lana hadzal makana masjid. Afan, maf'ul bih pertama hadza. Ya. Maf'ul bih pertama adalah hadza. Ya. Ini hadza, maf'ul bih pertama. Masjidah maf'ul bih kedua. Ya. Hadzal makan masjidun. Kan asalnya seperti itu. Ya, mubtada khabar. Hadzal makanu masjidun. Al makan sebagai badal dari hadza. Ya. Ini tempat adalah masjid. Dikasihkan ij'al, maka ij'alana hadzal makan masjidah. Maka hadza menjadi maf'ul bih awal, masjid menjadi maf'ul bih tsani. Nah, Zaidun munjidun. Ya. Asalnya mubtada khabar. Dimasukin dzanantum jadi dzanantum Zaidan munjida. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini 3 kelompok daripada af'alul qulub, amalan-amalan hati yang mereka terbagi kepada 3 kelompok, yaitu af'alul dzan, fi'il-fi'il persangkaan, kata kerja persangkaan, atau af'alul yakin, fi'il-fi'il yang yakin, diyakini. Kemudian af'alul tahwil, af'alul at-tahwil. Sebetulnya mau jelaskan sedikit ya, cuma waktunya sudah mepet ya, jam 10. Tapi nggak apa, coba kita kasih, mudah-mudahan ada tambahan faedah. Kita ke papan tulis ya. Kita ke papan tulis lagi. Kelompok pertama adalah af'alul dzan. Af'alu dzan. Kelompok 1. Af'alul dzan. Fi'il persangkaan, yaitu dzanna. Maknanya sebetulnya sama-sama mirip-mirip. Dzanna, qala, hasiba, kemudian za'ama. Nah, misal ada contoh apa namanya? Dhanantun najaha sha'ban. Dhanantu an-najaha sha'ban. Aku menyangka bahwasannya sebuah kesuksesan itu merupakan perkara yang sulit. Butuh perjuangan maksud. Maka an-najahu sha'bun itu asalnya mubtada khobar. Kemasukan dhanantu menjadi maf'ul bih awal, maf'ul bih tsani. Ini dhanna. Ya. Kemudian khala juga demikian. Kemudian hasib juga demikian. Kemudian zama juga demikian. Ya. Zama, ya. Jadi zama di sini maknanya adalah menyangka, ya. Bukan zama yang berarti dia menjamin. Kalau zama yang artinya takafala menjamin, nanti dia hanya butuh satu maf'ul saja. Atau bahkan terkadang dia butuh kepada huruf jar. Maka yang dimaksud zama yang ada di kelompok afaludhan adalah zama yang memiliki makna dhanna. Yang kedua,
af'alu al-yaqin. Af'alul yaqin. Ini ada 3, yaitu ro'a, kemudian wajada, kemudian yang ketiga adalah alima. Ya. Contohnya ra'aitul ilma nafi'an. Ra'aitu, aku melihat bahwasanya ilmu itu merupakan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Ro'a yang ada di sini, yang mereka merupakan kelompok af'alul qulub dan kategori af'alul yakin, adalah ro'a bukan dengan mata. Ya. Bukan dengan mata. Karena nanti ro'a itu ada 2. Ro'a itu kan artinya melihat ya. Ro'a artinya melihat. Nah, ro'a itu ada yang dilakukan dengan mata telanjang. Maksudnya dengan mata kepala. Kalau dengan mata kepala, itu hanya butuh satu maf'ul. Hanya butuh satu maf'ul bih. Misalkan, ro'a itu Zaidan. Aku melihat Zaid. Ini cukup. Tetapi kalau ro'a yang dia merupakan af'alul qulub, maknanya ro'a al-qalbiyah, mata yang artinya dia melihat dengan mata batin, mata hati, itu dia butuh 2 maf'ul. Makanya makna ra'aitul ilma nafi', aku melihat, aku yakin. Nah, itu maknanya seperti itu. Aku yakin bahwasanya ilmu itu bermanfaat. Itu makna ro'a di situ. Maka dia ro'a al-qalbiyah. Ro'a melihat tapi dalam makna perbuatan hati, amalan batin. Ya, dalam bahasa sederhananya terjemahnya adalah aku yakin gitu. Aku yakin. Nah, maka demikian pula wajada dan alima di situ adalah af'alul qulub juga, dia amalan-amalan batin. Ya. Yang dia kategori adalah af'alul yaqin. Nah, wajah dari sini maknanya alima. Misalkan wajadtul khabara sahihan. Aku yakin bahwasanya kabar itu benar. Ya. Demikian pula dengan alima, ini juga sama. Alim tu rasulah sadiqon. Aku yakin bahwasanya Rasul adalah orang yang jujur. Aku yakin bahwasanya Nabi yang dia merupakan utusan Allah, dia orang yang jujur, tidak pendusta. Jadi ro'a, wajada, alima, ini adalah af'alul qulub, kategori af'alul yakin. Yang ketiga, teman-teman semua, yang terakhir, itu namanya apa? Af'alu at-tahwil. Af'alu tahwil. Tahwil ini merubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Itu ada 2, yaitu ja'ala dan ittakhoda. Contohnya misalkan, ja'altul ajina khubsan. Aku menjadikan adonan tepung itu menjadi roti. Tadi kita sudah contohkan soro ya. Itu juga bisa. Ja'altul ajina khubsan. Adonan tepung itu aku ubah menjadi roti. Maka af'alut tahwil dia adalah apa namanya? Eh, kata kerja mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Maka al-ajin maf'ul bi awal, khubzan maf'ul bi tsani. Ini anak agak bingung di sini ya, teman-teman. Di bagian ketiga ini dikatakan bahwasanya dhanna dan teman-temannya ada af'alul qulub. Tapi kenapa di sini af'alut tahwil
Dia kan bukan afalul qulub sebetulnya. Nggak tahu, ana malah baru kepikiran sekarang. Tadi setelah menjelaskan masalah ro'a dan yang lainnya za'ama, semuanya afalul qulub, ya yang terbagi pada afalul dhon dan afalul yakin. Itu yang kelompok ketiga ini afalul tahwil, ana kok baru muncul kebingungannya. Untuk ja'ala, kalau misalkan contohnya ja'altul ajina khubzan, aku menjadikan adonan tepung itu menjadi roti, ini bukan afalul qulub sebetulnya. Wallahu a'lam. Kalau teman-teman ada informasi termasalahin bisa disampaikan. Atau terkadang ja'ala juga memiliki makna i'taqada, meyakini. Nah, kalau ini baru nanti amalan hati. Contohnya Allah katakan wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka orang-orang musyrik menjadikan malaikat yang mereka merupakan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih dianggap sama mereka diyakini sebagai anak-anak perempuannya Allah. Ya. Ini di antara keyakinan kufurnya orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kufar Quraisy. Mereka meyakini malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Nah, maka di situ ja'ala wa ja'alul malaikata inatha, ya ja'ala di situ maknanya i'taqada. I'taqada berarti dia afalul qulub, keyakinan dalam hati. Mereka meyakini bahwasanya malaikat itu adalah putri-putrinya Allah, ya. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Allah tidak punya anak, apalagi sama mereka mengatakan demikian. Adapun ittakhadha, dia ya afalul qulub, contohnya misalkan ittakhadtul kitaba shadiqan, aku menjadikan buku ini sebagai teman. Serta dia amalan hati. Amalan hati. Bagaimana Allah katakan juga wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ibrahim sebagai maf'ul awal, khalila sebagai maf'ul bih tsani. Ya. Ini teman-teman ya. Ini anak masih agak ini belum menemukan ini apa namanya yang ja'ala al-ajina khubzan. Kalau yang ja'alul malaikata inatha itu dia betul afalul qulub. Tapi kalau ja'alul ajina khubzan secara zahir maknanya dia adalah perbuatan yang dia bukan amalan hati tetapi perbuatan anggota badan. Wallahu a'lam. Nah, ini teman-teman semua apa yang dapat kita bahas tentang af'alul qulub, yaitu merupakan nawasih kelompok ketiga. Ya. Jadi al-awamil ad-dakhil 'ala al-mubtada wal khabar, faktor-faktor yang masuk, faktor-faktor yang berupa lafaz masuk pada mubtada khabar ada 3, kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya, serta dhanna dan saudara-saudaranya. Nah, sampai sini dulu teman-teman ya semua. Sudah mendekati pukul 10 tepat, insyaallah. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Nah, rasa jelas semua insya Allah ya, Pak Syekhun, Pak Ridwan, dan Pak Sohibul. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih, Ustaz. Gimana Pak Ridwan? Terima kasih banyak. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan apa yang dapat kita bahas pada malam hari ini bermanfaat. Amin. Ya, dan mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat. Ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya tentang materi-materi yang ada dalam Nadham Imriti ini. Ya. Dan insya Allah kita mulai masuk kepada bab tawabi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.